Selamat pagi semuanya. Oke, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika pada hari ini dalam Silas Mat. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi di kelas 8, yaitu peluang, di mana kompetensi dasarnya adalah menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang dan teoretik sejarah dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan, gitu ya. Pengertian dari peluang itu adalah perbandingan antara kejadian yang sudah terjadi dengan semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi perbandingan antara kejadian yang sudah terjadi dengan semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi yang pertama adalah ada yang namanya peluang secara empirik. Apa itu peluang empirik? Kalau misalnya kita lihat di sini, misalkan A adalah suatu kejadian dalam ruang sampel S atau tertentu yang terkait dengan suatu percobaan, ya, dalam suatu percobaan, di mana dalam ruang empirik kita dapat melakukan percobaan. Jadi dalam peluang empirik itu kita dapat melakukan percobaan. Percobaan yang bagaimana? Jadi di sini ya, peluang percobaannya adalah kita menggunakan satu buah koin. Ini satu buah koin, mana kita lempar sebanyak 10 kali. Bisa kita menggunakan ini yang disebutkan apa namanya, tabelnya ya. Mana sisi angka? Ini ada sisi angka, perhatikan. Ini ada sisi gambar. Jadi banyaknya yang muncul berapa rasionya terhadap banyaknya percobaan, ya. Jadi banyaknya percobaan sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah banyaknya percobaan tersebut. Jadi kita mencoba melakukan percobaan 10 ini secara empirik ya. Secara empirik, misalnya kita ini lempar sebanyak 10 kali. Gambar, ini gambarnya, maka kita cek di sini gambar satu. Percobaan kedua, gambar, kita cek di gambarnya. Oke, angka, kita cek di angkanya. Percobaan ketiga, percobaan. Oke, angka, kita cek terus lagi angka, gambar, ya kan. Kita checklist lagi angka. Jadi sudah ada 7 kali. Kemudian gambar. Jadi ini namanya peluang empirik, itu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, dari hasil 10 kali pelemparan satu koin, kita mendapatkan, kita tuliskan di sini angka ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jika di sini ada 5, jadi banyak yang muncul angka ada 5, banyak muncul yang gambar juga ada 5, ya, ada 5, sehingga N percobaannya dapat kita frekuensinya ya N per A, atau frekuensi N gambar kita bagi dengan percobaannya, sehingga untuk frekuensi peluang gambar, ya, peluang gambar dapat kita tulis berarti 5 kita bagi 10. Berarti peluangnya adalah untuk angka selama 10 kali pelemparan ada setengah. Begitu juga dengan gambar. 5 kita bagi dengan NS-nya atau percobaannya sebanyak 10, berarti setengah. Itu yang disebut dengan peluang secara empiris, ya, melakukan
percobaan. Mudah belajar matematika, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ya. Kemudian kita bicara atau ke ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Di sini ada angka, ya, ada gambar, ya. Jadi ada angka, ada gambar untuk satu koin. Jadi dalam satu koin itu, kalau kita lihat dilemparkan nanti dia ruang sampelnya berarti kalau nggak gambar berarti angka. Titik sampelnya juga angka dan gambar satu koin ya. Jadi satu koin itu semua himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan acak disebut ruang sampel. Jadi ini misalnya kita lempar, hasilnya angka, berarti itu ruang sampelnya sekali lemparan. Titik sampelnya tadi adalah angka dan gambar, bisa dipahami ya. Kemudian setiap anggota dari ruang sampel yang disebut dengan titik sampel, ya. Setiap anggota dari ruang sampel itu yang disebut dengan titik sampel. Jadi titik sampelnya adalah angka dan gambar, ya, untuk satu koin. Jadi kalau tadi ruang sampel himpunan semua hasil yang mungkin ya dari percobaan acak. Sedangkan titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Itu yang disebut dengan titik sampel, setiap anggota dari ruang sampel. Jadi titik sampelnya ada angka dan gambar saja yang muncul. Kalau tadi kita masuk peluang yang empirik, sekarang secara peluang teoritis. Peluang teoritis di mana di sini diungkapkan semakin banyak melakukan eksperimen, maka peluang empiris suatu kejadian A akan mendekati nilai peluang teoritis kejadiannya, gitu ya, dapat ditulis ya. Artinya peluang teoritis itu adalah akan mendekati yang namanya peluang teoritis, akan mendekati peluang empiris ya. Peluang empiris suatu kejadian A akan mendekati nilai peluang teoritis ya. Karena peluang teoritis itu dituliskan seperti ini. Peluang untuk angka kejadian A ya, banyak kejadian A dibagi dengan banyaknya percobaan atau N, atau disebut dengan P dalam kurung A sama dengan N A dibagi N S. Jadi ini banyak percobaan, jadi ini banyaknya yang muncul ya dari percobaan tersebut. Contoh peristiwa melempar sebuah dadu akan diperoleh ruang sampelnya atau S-nya itu ada 6 ruang sampelnya. Kenapa? Karena dadu itu terdiri dari ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan 6. Jadi NS-nya itu ya ada 6 ruang sampelnya. Gitu ya, ruang sampelnya ada 6. Karena kesempatan peluang munculnya setiap sisi dadu berkesempatan sama muncul 1 kali. Artinya gini. Kalau dadu kita lempar sekali lemparan, kemungkinan muncul angka 1, kemungkinan muncul angka 2, kemungkinan muncul angka 3, kemungkinan muncul angka 4, kemungkinan muncul angka 5, atau peluang angka 6 itu adalah seperti ini, 1/6. Jadi karena ruang sampelnya tadi 6, ya kan? Jadi kalau peluang angka 1 berarti 1/6. Kalau angka 2 kan cuma sekali, angka 2-nya sekali lempar kan? Makanya 1/6. Makanya di sini peluang angka 1, peluang angka 2, peluang angka 3, peluang angka 4, peluang angka 5, peluang angka 6, maka dia peluangnya adalah 1/6 kesempatannya. Sekali lempar ya, sekali kita lempar gitu.
Jadi kalau misalnya kita menggunakan tabel ini, maksudnya kita tidak menggunakan ini melakukan percobaan. Kalau ada dua buah dadu gitu ya, kalau ada dua buah dadu yang akan kita lempar, maka ruang sampel yang mungkin ya dari dua dadu itu adalah ada 36 ruang sampel ya, ada 36 ruang sampelnya, yaitu bisa 11, 12 atau 13, 14. Itu artinya begini, dadu yang pertama bisa 1, dadu kedua 1, jadi 11. Dadu pertama 1 atau dadu kedua 2, gitu maksudnya. Bisa juga 1 dan 3, bisa juga 1 dan 4, dan seterusnya. Jadi ini sampai 6 dengan 6 nantinya, karena kan titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Dadu pertama kan titik sampelnya kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, 6 gitu ya. Ruang sampelnya berarti nanti ditulisnya 36. Jadi ini kegunaannya, kita harus memahami ini supaya secara empirik nanti atau secara teoritis nanti ya. Oke, kita lihat kalau misalnya 2 koin. Jadi dalam tabel ada 2 koin ya, angka, gambar. Jadi kebetulan ini koinnya berbeda ya. Coba saya. Oke, saya ambil 2 koin. Dua koin ya. Kalau misalnya ruang sampelnya akan muncul adalah mungkin angka dengan angka, gitu kan? Atau yang satunya angka dan gambar, atau gambar ini angka, kan gitu kan? Atau satu lagi bisa gambar dua-duanya. Jadi ini ruang sampelnya ada berapa? Ada 4 kalau 2 koin. Kalau 3 koin, 4 koin, nanti silahkan dicoba di rumah. Kemudian kalau kita menggunakan diagram pohon, kalau tadi menggunakan tabel, kalau menggunakan diagram pohon bentuknya seperti ini. Jadi angka, jadi ini koin pertama, ini koin kedua, jadi 1, 2. Jadi angka-angka ya kan, angka dan gambar, atau gambar dan angka, atau gambar dan gambar seperti yang tadi saya buat begini ya kan, angka dan angka ya kan, angka dan gambar, atau ini gambar, ini angka, baru gambar dan gambar gitu ya. Sehingga ruang sampelnya adalah angka ini, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar, baru banyaknya ruang sampelnya ada 4. Mudah belajar matematika? Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk peluang. Untuk contoh-contoh soalnya, untuk pertemuan berikutnya, di sini sudah saya jelaskan untuk peluang secara teoritis dan peluang secara empirik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semuanya selamat pagi.